Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now loading. Oke, di video kali ini akan membahas tentang soal pada program linier bab 5, yaitu materi dualitas. Video kali ini sebenarnya merupakan tugas yang diberikan oleh dosen kami sebagai tugas akhir dari mata kuliah program linier. Oke, so langsung aja kita lanjut ke pembahasan dari tugas yang telah diberikan. Let's check it out. Oke, kita lanjut ke soalnya. Di sini kita disuruh untuk menyelesaikannya menggunakan teorema 5.2 pada materi dualitas. Oke, soalnya berbunyi maksimumkan Z sama dengan 3x1 ditambah 2x2 dengan kendala-kendalanya seperti yang terlihat pada slide ya. Nah, untuk teorema 5.2 ini pertama-tama kita harus membuat kendala-kendala dan fungsi tujuannya itu menjadi bentuk standar terlebih dahulu. Untuk bentuk standar primalnya, bagaimana kita dapatkan bentuk primalnya? Di sini kita lihat dulu fungsi tujuannya. Jika untuk primal ini fungsi tujuannya memaksimumkan, otomatis tanda pada kendala-kendalanya itu menggunakan pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan. Nah, kita balik lagi ke kendala-kendala yang ada pada soal. Untuk kendala yang pertama kan di sini dia menggunakan tanda pertidaksamaan lebih dari atau sama dengan. Nah, cara kita mengubahnya menjadi tanda kurang dari sama dengan, yaitu dengan mengalihkan kendala yang pertama ini dengan negatif 1, sehingga kita bisa dapatkan untuk kendala pertama pada primalnya itu menjadi negatif x1 dikurang x2 lebih kecil atau sama dengan negatif 1. Untuk kendala yang kedua dan yang keempatnya ini kan bentuknya sudah kurang dari sama dengan. Otomatis kita tidak perlu mengubahnya ke dalam bentuk apapun. Kemudian untuk yang kendala yang ketiga ini, cara kita mengubah tandanya itu sama dengan cara kita mengubah kendala yang pertama tadi, yaitu dengan mengalihkannya dengan negatif 1, sehingga kita dapatkan hasil untuk kendala yang ketiga ini x1 dikurang 5x2 lebih kecil atau sama dengan 0, dengan nilai x1 dan x2 nya lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian kita cari bentuk standar untuk dualnya. Jika di primalnya itu maksimum, otomatis dualnya harus minimum. Keduanya ini harus berkebalikan, nggak bisa sama. Oke, gimana cara kita bisa menemukan fungsi tujuan dari dualnya? Caranya, kita lihat dulu konstanta kendala-kendala yang ada di primal. Nah, konstanta-konstantanya ini yang akan menjadi fungsi tujuan di dualnya. Untuk fungsi tujuan di dualnya itu minimum kan, S sama dengan negatif Y1 ditambah 0 Y2 ditambah 0 Y3 dan yang terakhir ditambah 6 Y4. Di sini kita harus menggunakan variabel yang berbeda untuk membuktikan primal dan dualnya. Untuk kendala-kendala yang ada di dualnya kita dapatkan dari kendala-kendala yang ada di primalnya. Oke, untuk kendala yang pertama bisa kita dapatkan dari semua nilai X yang ada pada kendala primal. Sehingga kita dapatkan kendala yang pertamanya itu negatif Y1 dikurang 5Y2 ditambah Y3 ditambah Y4. Karena di dual ini dia meminimumkan, otomatis tanda pertidaksamaan yang digunakan yaitu lebih besar atau sama dengan 3. Untuk kendala yang kedua kita dapatkan
bisa kita lihat dari semua nilai X2 yang ada pada kendala-kendala di primalnya, sehingga kita dapatkan kendala-kendala yang kedua pada dualnya, yaitu negatif Y1 dikurang Y2 dikurang 5Y3 dan terakhir ditambah Y4 lebih besar atau sama dengan 2. Untuk konstanta di dualnya ini bisa kita dapatkan dari fungsi tujuan pada primalnya, koefisien fungsinya. Bisa kita lihat untuk yang pertama, untuk yang X1 kan koefisiennya 3, otomatis konstanta kendala yang pertama di dual adalah 3. Dan begitu juga dengan kendala yang kedua di dual. Bisa kita lihat dari koefisien X2 pada fungsi tujuan primal. Nah, untuk primal dari masalah ini sudah diselesaikan menggunakan metode grafik dan didapatkan nilai maksimumnya, yaitu Z sama dengan 17 dengan nilai X1 dan X2-nya sama dengan 1. Oleh sebab itu, kita hanya akan mencari penyelesaian dualnya dengan menggunakan teorema 5.2. Karena penyelesaian optimum dari primalnya itu terjadi pada variabel-variabel dasar, yaitu X1 dan X2, maka berdasarkan teorema 5.2 yang pertama, kendala pertama dan keduanya pada dualnya itu akan berbentuk seperti persamaan, sesuai dengan yang kita dapatkan tadi saat mengubah dualnya itu ke bentuk standar. Nah, step selanjutnya kita substitusikan nilai X1 dan X2-nya itu ke dalam kendala-kendala primalnya. Untuk kendala yang pertama, nilai negatif X1 dikurang X2 lebih kecil atau sama dengan negatif 1. Kita substitusikan nilai X1 dan X2-nya. Untuk X1-nya kan tadi kita dapatkan 5, dan X2-nya itu kita dapatkan 1. Sehingga kita peroleh hasil negatif 6 lebih kecil atau sama dengan negatif 1. Nah, ini merupakan ketaksamaan. Untuk kendala yang kedua, yang ketiga, dan keempat itu cara kita substitusikan juga sama. Sehingga kita bisa memperoleh untuk kendala yang ketiga dan keempat itu merupakan kesamaan, dan untuk kendala yang ke-1 dan keduanya merupakan ketaksamaan. Jadi berdasarkan teorema 5.2 yang kedua, nilai Y1-nya sama dengan 0 dan nilai Y2-nya sama dengan 0. Nah, selanjutnya itu kita bisa mencari nilai Y3 dan Y4-nya. Kita balik lagi ke dua persamaan yang tadi kita dapatkan menggunakan dualnya itu. Karena Y1 dan Y2-nya 0, jadi yang kita tulis hanya Y3 dan Y4-nya aja. Untuk persamaan yang pertama, Y3 ditambah Y4 sama dengan 3. Untuk persamaan yang pertama. Untuk persamaan yang kedua, negatif 5Y3 ditambah Y4 sama dengan 2. Kemudian kita eliminasi untuk mendapatkan nilai Y3-nya. Kita dapatkan nilai Y3-nya itu sama dengan 1/6. Untuk mencari nilai Y4-nya, kita ambil persamaan yang pertama, yaitu Y3 ditambah Y4 sama dengan 3. Kita substitusikan nilai Y3-nya sehingga kita dapatkan nilai Y4 sama dengan 17/6. Nah, sudah kita peroleh nilai Y3-nya sama dengan 1/6 dan Y4-nya 17/6. Maka nilai optimum dualnya adalah S sama dengan negatif Y1 ditambah 0Y2 ditambah 0Y3 ditambah 6Y4. Kita kan sudah tahu nilai Y1 dan Y2-nya itu 0, jadi langsung kita tulis aja. Untuk nilai Y3-nya, karena di sini dia dikali dengan 0, jadinya tetap aja hasilnya sama dengan 0. Nah, untuk Y4-nya kan tadi 17/6, kemudian kita kali dengan 6, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 17. Oke,
Sudah terbukti bukan? Hasilnya itu sama dengan hasil di primalnya, yaitu 17. Oke, seperti itu. Nah, itu dia pembahasan dari soal yang pertama yang menggunakan teorema 5.2 pada bab 5. Oke, sekian dulu video yang pertama. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.